Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya R.A. Selvi Saktia Dewi, guru IPA di SMP Negeri 3 1 Atap Selesai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Sebagai guru IPA, kita harus mampu melihat kondisi siswa kita maupun sarana-prasarana yang ada di sekolah kita. Belajar IPA kadang menyenangkan, kadang membingungkan, karena ada beberapa materi yang perlu abstrakan dari suatu materi tersebut. SMP Negeri 3 1 Atap Selesai merupakan sekolah saya, yaitu di Kecamatan Selesai. Nah, di sini sekolahnya masih bergabung dengan sekolah SD-nya ya. Jadi masih terbatas untuk fasilitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan anak itu harus didasarkan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk sekolah dengan akses minim sarana dan prasarana, sebagai guru IPA, saya perlu menyiasati hal ini agar kebutuhan belajar siswa anak tetap terpenuhi. Apalagi minat belajar siswa untuk mata pelajaran IPA juga menurun. Mereka merasakan bosan, jenuh, dan kurang semangat dalam belajar. Oleh karena itu, saya menggunakan aset yang sudah ada di sekolah, lalu saya menggunakan media tambahan seperti menggunakan aplikasi Assembler Edu. Assembler Edu merupakan aplikasi augmented reality yang digunakan untuk dunia pendidikan. Dengan bantuan teknologi 3 dimensi dan augmented reality, maka pengalaman belajar siswa akan jauh lebih menyenangkan dan lebih menarik. Mau tahu bagaimana praktik baik yang saya jalankan di kelas saya menggunakan Assembler Edu? Yuk kita simak video berikut ini. Sebelum pembelajaran dimulai, saya sudah melakukan asesmen non-kognitif menggunakan aplikasi Quizzes untuk mengetahui kesiapan anak, daya belajar, serta minat mereka sebelum saya mengajarkan materi selanjutnya, yaitu sistem rangka manusia. Berdasarkan itu, didapatkan bahwa banyak siswa yang menggunakan handphone dan mereka lebih suka untuk menggunakan video dalam belajar, serta mereka suka untuk bekerja kelompok. Di kegiatan awal, saya melakukan kegiatan seperti menyapa peserta didik, kemudian mengabsen, siapa yang hadir atau tidak, serta menyuruh untuk berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Tak lupa saya menanyakan materi minggu lalu untuk mengasah daya ingat peserta didik. Untuk meningkatkan semangat siswa sebelum belajar, kebetulan pelajaran saya berada di jam-jam terakhir, jadi saya melakukan ice breaking untuk menyemangati dan membantu konsentrasi mereka untuk persiapan belajar materi berikutnya. Langkah selanjutnya, saya memberitahu tujuan pembelajaran hari ini supaya mereka fokus pada materi yang akan diajarkan. Selanjutnya saya melakukan apersepsi dengan menunjukkan video untuk sebagai pertanyaan pemantik kepada siswa sebelum materinya dimulai. Nah, seperti ini para siswa diasah keberaniannya untuk tampil dan mengekspresikan pendapatnya masing-masing. Di kegiatan inti, saya memberikan sumber belajar berupa video pembelajaran yang ditonton oleh siswa. Langkah selanjutnya, saya memberikan lembar kerja kepada siswa karena mereka bekerja secara kelompok. Saya juga membebaskan kepada peserta didik saya untuk mencari sumber lain selain dari video yang saya berikan tadi, bisa berupa buku, handphone, atau sumber lainnya. Nah, disinilah pemanfaatan Assembler Edu, yaitu media untuk augmented reality-nya bisa kita dapatkan. Jadi dengan menggunakan Assembler Edu, pengalaman belajar siswa dalam mata pelajaran IPA tuh jadi lebih menyenangkan karena ada teknologi 3D-nya nih. Di Assembler Edu ini kita bisa memanfaatkan beberapa topik materi yang ada di aplikasi tersebut untuk kita pakai dalam pembelajaran. Di sini siswa juga bisa membuat
materi 3D versi mereka sendiri di Assembler Edu tersebut. Jadi siswa bisa berkreasi untuk membuat 3D versi mereka masing-masing. Di Assembler Edu ini tidak hanya bisa memasukkan 3D, tapi juga bisa menyematkan video, kemudian gambar, dan aset-aset lainnya yang berhubungan dengan materi tersebut. Jadi sangat membantu sekali dalam pembelajaran IPA. Langkah berikutnya, mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka ke depan teman-temannya dan menjawab soal-soal yang ada di LKPD tersebut. Tanya jawab juga dilakukan untuk memperkuat pemahaman dari masing-masing kelompok ya. Dan tak lupa pemberian apresiasi kepada kelompok yang sudah tampil. Di akhir pembelajaran, saya melakukan refleksi terhadap siswa serta membuat kesimpulan bersama dengan siswa tentang materi yang diberikan hari ini. Tak lupa saya memberikan tugas kepada siswa berupa asesmen kognitif dengan menggunakan link quizzes untuk mengetahui pemahaman mereka terhadap materi hari ini. Dan alhamdulillah hasil asesmen yang mereka peroleh mengalami peningkatan dan nilainya rata-rata di atas 70. Tidak lupa untuk berdoa serta membiasakan disiplin positif di sekolah seperti Salim saat mau pulang sekolah. Berikut ini testimoni dari siswa setelah belajar menggunakan Assembler Edu. IPA-nya makin asik. Sebagai guru, kita hanya mampu mendampingi anak murid kita sampai berhasil dalam pembelajarannya. Mari kita jadi guru yang kreatif dan inovatif dengan memperhatikan kebutuhan belajar siswa, baik dari minat, persiapan belajar, dan gaya belajarnya, serta tetap update dalam perkembangan zamannya. Demikian praktik baik yang saya lakukan di sekolah saya. Semoga menginspirasi bagi Bapak Ibu semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.